Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib Masjid Jami' rahimakumullah. Mari sejenak kembali kita mengulang kaji kitab Tanbihul Ghafilin halaman 3, berbicara tentang masalah ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Qala huwa riya. Yaqulullahu ta'ala lahum yawman yujadzil ibadi bi a'malihim idhabu illal ladzina kuntum turauna lahum fid dunya fanzuru hal qala al faqih rahimahullah, innama yuqalu lahum dzalika li anna amalahum fid dunya kana 'alal wajhil khida'i fayu'amaluna fil akhirati ala wajhil khida'i. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang sangat aku khawatir, sesuatu yang aku khawatirkan tertimpa di atas kalian, itulah syirik yang kecil. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa masyirkul asghar? Apa itu syirik yang kecil? Qala, Rasulullah menjawab, dianya itu adalah riya. Ikhlas, melakukan segala amal kebajikan lil wajhillah, semata-mata karena Allah. Maka lawan daripada ikhlas itu adalah riya. Maka ikhlas di dalam beramal itu termasuk bahagian daripada ruh amalan. Sehingga Rasulullah mengingatkan, la yuqbalullahul a'mala, Allah tidak akan menerima segala amalan illa maka nabihi khalisan, kecuali amalan itu dibarengi dengan keikhlasan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengingatkan, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa saja yang berharap berjumpa dengan Allah, artinya berharap berjumpa dengan Allah dalam mencapai kebajikan, syaratnya ada 2. Yang pertama, falya'mal amalan salihah, maka hendak beramal ia akan amal yang saleh. Syarat yang kedua, wala yusyrik bi'ibadatihi ahada, jangan sekali-kali dia syarikatkan ibadahnya sesuatu yang lain selain daripada Allah. Makanya Rasulullah mengingatkan
Yang paling aku khawatirkan tertimpa di atas kalian itulah syirik kecil. Rasulullah tidak khawatir kepada kita terjadinya syirik besar karena itu merupakan perkara yang sedikit. Maka hampir umum umat Muhammad makanya dikhawatirkan oleh Rasulullah umum terjadi pada kita adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Melakukan amal kebajikan tidak ada cabangnya, ada tujuan. Yang pertama liwajhillah untuk mengharapkan pahala daripada Allah. Yang kedua karena manusia ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan sanjungan. Makanya sahabat bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, syirik kecil adalah riya. Kenapa Rasulullah sangat khawatir terjadi riya? Karena umum manusia ingin mendapatkan pujian. Yang namanya manusia senang dipuji. Yang namanya manusia senang disanjung. Maka bila melakukan kebaikan sekecil apapun bentuknya, bila berharap mendapatkan sanjungan daripada manusia, maka amalan itu tidak diterima oleh Allah. Sehingga kata Rasulullah, yaqulullahu ta'ala lahum yauma yujazil ibadi bi'a'malihim. Kelak di akhirat kata Rasulullah, Allah akan berfirman terhadap orang-orang yang melakukan amal kebajikan dibarengi dengan riya. Apa kata Allah terhadap mereka? Idhabu ilal ladzina kuntum tura'una lahu fid dunya. Pergilah kalian kepada orang yang pernah engkau nampakkan amal kebajikan kalian. Fanduru, maka tiliklah, lihatlah. Tajiduna indahum khairah. Hal tajiduna indahum khairah. Adakah engkau dapati di sisi mereka berupa balasan kebaikan? Bakwat tega kumpui getanya manusia di akhirat. Ban-bandu menghadap Allah. Maka Allah berfirman terhadap orang riya, jangan engkau menghadap kepadaku. Tidak ada sedikit pun ibadat untukmu. Karena engkau beribadat dulunya di dunia karena manusia. Maka coba engkau datangi si manusia tersebut yang tujuan engkau beribadat ketika itu. Adakah engkau dapati balasan kebaikan hari ini? Wa yuqalu, dikatakan oleh ulama faqih, innama yuqalu lahum dalika. Hanya saja dikatakan bagi mereka demikian oleh Allah karena beramal mereka di dunia ada ia di atas wajah menipu. Maka diperlakukan mereka di akhirat juga di atas wajah penipuan. Awatata ibadat dalam dunia mehi kucung. Mepengun orang lain, mepengun orang mukmin. Ahwate tak lahir-lahir kucung yang laganya nyak merempak pujian daripada manusia, seolah-olah kita menipu Allah. Seolah-olah kita menipu orang yang mukmin. Pada hakikatnya itu kita sedang menipu diri sendiri. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Itulah orang munafik. Mereka menampakkan amal kebajikan secara zahiriahnya seolah-olah itu amal kebajikan itu khusyuk dia lakukan liwajhillah. Ipu deh ba manusia, ipu kucung-kucung adraw. Nyak merempak sanjungan, nyak merempak pujian. Itu sama dengan mereka bertujuan menipu Allah, menipu orang mukmin. Allah menjawab, "Wa ma yakhda'una illa anfusahum." Padahal mereka tidak menipu Allah. Mereka itu tidak menipu orang mukmin, melainkan mereka adalah menipu diri sendiri. Wa ma yash'urun, cuma mereka tidak paham. Mereka tidak mengerti. Mereka tidak sadar kata Allah. Karenanya manusia yang melakukan amal kebajikan di dunia yang tujuannya bukan semata-mata karena Allah, itu sama dengan dia sedang menipu Allah. Maka kelak di akhirat Allah akan menipu mereka. Pun gekumpul getanya, geyum sapat di hadapan Allah. Ro'u ke Allah kan terempak balasan ba Allah, puasit getimplak getanya oleh Allah. Idonya katakan ibadat kelon. Kata ibadat kepada manusia yang lain, cijak ba manusianya, nak merempak balasan kebaikan orang.
Getimplak kita yang nunggu. Wa huwa kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal munafiqina yukhadi'un Allah, sesungguhnya kaum munafik itu berencana menipu mereka akan Allah. Wa huwa khadi'uhum, padahal dianya Allah itulah yang telah menipu mereka. Yakni yujadzihim jaza'al khida', membalas ia Allah akan mereka akan balasan tipuan. Maka membatalkan ianya Allah akan segala pahala mereka. Sehingga Allah berfirman kepada mereka, idhabu ilal ladzina amaltum, pergilah kalian kepada orang yang engkau beramal li ajlihim, karena mereka. Fa innahu la thawaba li a'malikum indi, karena tidak ada pahala hari ini kaitan dengan amal engkau di sisiku. Li'annaha lam takun khalisatan liwajhillah, karena sesungguhnya segala amal yang telah engkau lakukan itu tidak ikhlas semata-mata karenaku, kata Allah. Maka orang yang hana ikhlas laganya nuru akhirat. Maka ikhlasnya ruh daripada ibadah. Sehingga kata ulama, ada 7 perkara. Wa qala hakimun minal hukama, berkatalah seorang ulama bijak daripada golongan orang-orang ulama yang bijak, sab'atun duna sab'atin lam tanfa' bima ya'malu. Ada 7 perkara. Bila mana tidak dibarengi dengan 7 perkara yang lain, maka tidak bermanfaat ia dengan amal tersebut. Nah 7 perkara tungku hana faedah. Bila mana 7 perkaranya hana dibarengi dengan 7 perkara yang lain. Artinya 7 perkara itu akan sia-sia. Yang akan sia-sia awaluha, yang pertama, bil khaufi dunal hadri, dibarengi dengan ketakutan, ketiadaan berkurang maksiat. Yakni yang dimaksud ianya tengku, yaqulu inni akhafa azaballah wa la yahdharu minad dzunub falam yanfa'uhu dalikal qawlu syai'an. Berkata ia, sesungguhnya aku sangat takut akan azab Allah, padahal tidak berkurang ia daripada dosa, maka tidak bermanfaat akannya oleh demikian perkataan. Wateta dengar bab-baba, ia terdatat azab kubur, ia terdatat azab neraka, haik tetun. Cukup tu azab neraka. Apoi dunia mentang haik tetun, apalagi apoi neraka. Akan tetapi dalam kesehariannya maksiat tidak pernah berkurang. Yang ucapan yang laganyan sia-sia tu hana faedah. Ia ke neraka. Akan tetapi buat si ura-ura semakin tahu ke neraka. Yang rasa khawatir, rasa takut yang demikian tidak ada manfaatnya. Sia-sia. Rugo mentang tu. Yang kedua, yang termasuk kepada kesia-siaan, birrajai dunat talabi, berharap pahala, ketiadaan berbuat kebajikan. Artinya yaqulu inni arju thawaballah wa la yatlubuhu bil a'mali salihah lam tanfa'ahu maqalatahu syai'an. Sesungguhnya aku sangat berharap mendapatkan pahala Allah, padahal tidak pernah mencari ia akannya pahala dengan amal yang soleh. Niscaya tidak bermanfaat akannya perkataannya sesuatu. Cukup berharap merempak pahala. Yang menyana pahala dumnau tatemeng tamang syurga. Menyana pahala dumnau tentai ketanyo akan aman dalam kubur. Akan aman di akhirat. Berharap mendapatkan balasan daripada Allah. Akan tetapi tidak pernah berbuat kebajikan. Artinya putra ke syurga hawa tunggu. Tapi ke modal tamang syurga tan. Makanya kata Rasulullah,
wal ajizu man ittaba'a nafsa hawaha wa tamanni 'ala Allah taala. Orang yang sangat bodoh kata Rasulullah itulah orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya. Wa peluput jam la maksiat tu. Wa tamanni 'ala Allah taala, tapi berangan-angan mendapatkan ampunan daripada Allah. Berangan-angan untuk mendapatkan syurga Allah. Barang gob icu laju. Tapi syurga cukup hawa tu. Gob ipengut laju, gob ifitnah laju, ku gob marang kepurai kun. Tapi ke syurga hawa yang rumangai kepada Nabi. Maka hana bangai dia terbangai melainkan yang kebangai modelnya tu. Yang lihaji baru idiot, kena idiot tu. Berat ji dalam bangai. Jadi senantiasa menginginkan syurga yang dipenuhi dengan berbagai macam nikmat tetapi tidak ada amalan. Yang hayalan ganggap tu. Maka itu akan menjadi sia-sia. Wasalis yang ketiga. Biniyati dunal qasdi. Yanwi biqalbihi ayya'amala bitta'ati wal khairati wala yaqsudu binafsihi lam tanfa'ahu niyatuhu syai'an. Bertekad dengan hatinya bahwa beramal dengan taat dan kebajikan. Padahal tidak menghadirkan ia dengan dirinya. Niscaya tidak bermanfaat akannya oleh niatnya sesuatu. Hatinya bertekad bulat melakukan kebajikan. Artinya nyawa menyenapeng tabantu pembangunan masjidnya bagah dia. Apalagi yang tempat ibadat. Tetapi wate kanapeng tengku be ile tapegah iputa orang kota amal mu masjid tanduh. Niat tegah. Tetapi untuk terarah perbuatan kepada arah tersebut tidak ada. Yang sia-sia. Yang kenyogekeun dengan nafsu kuat, tenaga kurang. Galak tatat untuk jak umrah. Tapi iceleng galamu pun. Nyoro raya haji nyo tasya kurubun. Nyo tasya kameng begat raya. Mampeng kanak galamu ulung kubah. Nyanyi santut tengku ya. Nyo kaum duafa tabantu, nyo fakir miskin nyo tabantu, mampakiban badon. Hai galam lun celeng. Itu mau nyan. Jadi tekad hatinya ingin berbuat kebaikan, tekad hati. Tapi terarah dirinya kepada arah berbuat kebajikan belum. Nyo sia-sia dulu. Hana arti tengku. Hek mentang. Yang tumon bahasa urang Aceh, urang tanya makanan tengku. Wate belinggai ulama kali ke pegah Masya Allah kagadah lam sabotu panyan wate hu panyan tanda yang ke teman-teman saja yang ke bilion-bilion gadah panyan tak kaya kah mati lam lampu kah gadah lam panyan nyapa ngam panyan yang tetek ke teman saja nunggu. Jadi hatinya bertekad tetapi tidak mengarahkan dirinya untuk berbuat kebaji yang sia-sia tu hana faedah. Kemudian warabi' yang keempat bidu'a dunal jahdi yakni yada Allah berdoa kepada Allah ayyuwafiqahu lil khairi bahwa diberikan taufik akannya bagi kebajikan wala yajtahidu padahal dia tidak bersungguh-sungguh lam yanfa'uhu doa'ahu syai'an tidak akan bermanfaat doanya sesuatu. Wayam bagi dan sepatutnya baginya seseorang ayyajtahida bahwa bersungguh-sungguh ia liyuwafiqahullahu ta'ala supaya bahwa memberi taufik akannya oleh Allah ta'ala kama qala Allah ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana orang-orang yang bersungguh-sungguh mereka pada kami sungguh kami tunjukkan akan mereka akan jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah itu sungguh bersama orang-orang yang berbuat baik. Artinya alladzina jahadu fi ta'atina bersama orang yang bersungguh mereka di dalam mentaati kami. Doa 20 pujian ya Allah
Neputunya kulon ya Allah jalan yang lurus. Tetapi yang hawa ganyan ti beliku-liku tapi. Ya Allah nejaga lon ya Allah. Be'lero lam haram ya Allah. Galam iku mana katruk ke tempai muka buntut. Ya, nyen doa cula cala waduh. Artinya apa? Doa tidak ada manfaatnya bila tidak bersungguh-sungguh dalam berusaha menjatuhkan diri kita dalam kebajikan. Han memadang doa tu. Han memadang doa. Ya kenurace ibarat ya gani nabi peng sama guni. Ha doa kuwi dalam TKI punya getiak penggri pi bon tu. Belinggai di situ. Antu mon nyanti doa 24 jam ya Allah tunjukkanlah kami kepada jalan yang baik ya Allah berikanlah taufik kepadaku ya Allah. Tetapi dirinya itu tidak bersungguh-sungguh untuk mendapatkan taufik daripada Allah. Dianya itu tidak bersungguh-sungguh berusaha untuk mendapatkan petunjuk daripada Allah. Karena menjada wajada. Yang dapat itulah orang yang bersungguh-sungguh. Yang bersungguh-sungguh tunggu. Kita berdoa kepada Allah. Ya Allah. Nabi kelon ilmu ya Allah. Bermufhum tentang masalah tauhid, masalah fiqah, masalah tasawuf. Majlis taklim dia mesti gadat. Mungkin nah tunggu. Yang hayalan situ berdoa. Maka doa tanpa dibarengi dengan kesungguhan dalam berusaha, maka doa itu akan sia-sia. Baik kaitan dengan dunia ataupun kaitan dengan akhirat. Hana faedah dulu. Hana manfaat dulu. Yang doanya sia-sia mentok. Lagi kita berdoa, ya Allah, Rabbi habli minas salihin. Nabi kelon ya Allah sidro anu yang soleh. Umul heton tak, baru heton umum. Putra yang taleh kanaknya bola, bulu tangkis, buat mesti gotan. Mungkin dia ketaleh, salah tunggu. Yang itu pun sipak bola je kulai tanya itu menggelung orang tu. Maka doa tanpa dibarengi dengan kesungguhan dalam berusaha, maka doa itu sia-sia. Hana faedah. Kaitan dunia demikian, kaitan akhirat apalagi. Kemudian yang kelima. Yang termasuk dalam bahagian kesia-siaan bil istighfari dunan nadami. Yaqulu astaghfirullah wa la yandamu ala ma kana minhu minad dunubi. Lam yanfa'hul istighfaru yakni bi ghairin nadamah. Beristighfar ketiadaan penyesalan. Artinya berkata ia astaghfirullah. Padahal tidak pernah menyesal ia atas apa yang dia lakukan daripada dosa. Niscaya tidak bermanfaat akannya oleh istighfarnya dengan tanpa penyesalan. Artinya putra. Lihat perbuat maksiat. Astaghfirullah. Laki ampun lah Allah ya Allah. Ampun dosa lon. Itu yang lekap. Yang pun rencana aku bah. Home tengok. Home. Ya. Hana menyesal. Memohon ampun kepada Allah atas maksiat yang pernah dia lakukan. Tetapi tidak ada wujud rasa penyesalan. Ketika dia itu telah melakukan maksiat. Nyala keampunnya hana manfaat. Istighfarnya hana faedah. Karena istighfar itu adalah awal gerbang daripada taubat. Maka taubat yang sesungguhnya, yang pertama, tinggalkan maksiat tersebut. Yang kedua, berjanji tidak mengulangi. Yang ketiga, wujudkan rasa penyesalan. Pakan roh lempu buat maksiatnya ya Allah. Mudah-mudahan long belerut kenan. Nyoba bapak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Tapi matai kenan meletot. Subhanallah cukup itu ilu. Tapi anda pindah-pindah matai. Nyoba astaghfirullah. Jadi istighfar. Ketika telah melakukan maksiat. Tanpa dibarengi nadamah rasa penyesalan. Istighfarnya tidak ada manfaat. Maka taubat yang sesungguhnya itulah wujud penyesalan. Dan harus nabukti itu. Ahwat tak pegah lon kalung kebah maksiatnya. Bebibit lahir ka kebah tu. Baik putawale rabinehnya. Tiba lawetnya mantang MN game ship hanale tunggu. Tapi mantang duduk rabinehnya tandu di situ. Nanti tiga gay ke ni long hanale api-api kau kubah maka biar takah dia samai situ.
Adik baru gukun meninggalkan maksiat hana leput tawa kenan ku. Matamu cewek-cewek lewat nyongan janda-janda. Hana le nunggu. Oh tak ubah HP, nyan limboi janda punoh baji. Nai sampung tak bawa kalau. Berarti mantana rencana nunggu. Nah, negala. Yang gukun kebah bibit, HP pok limboi sampung. Nyokon. Mantang cerita yang segagak dah makan belum? Pun tanyang yang permogok. Ya, negala. Yang kalau taubat dengo ya. Maka tinggalkan maksiat, buktikan. Yang kedua, penyesalan. Menyesali, buktikan rasa menyesal. Awak tengah malam teringat, ya Allah, pakon rulun ke dalam maksiat, ya Allah. Pakon, ya Allah. Menyekan rawan purhut lun dalam maksiat, kapasti lun harhut dalam maksiatnya, ya Allah. Maka karena drone, ya Allah, yang purhut lun dalam maksiat, neruang lun dari maksiat tersebut, ya Allah. Oh, awak teringatnya, lagi tanya bercucuran air mata, kan pegot-pegot, karena merasa menyesal. Maka terucaplah melalui lidah tanya ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi wa hawali taubatan wa ghafir dunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi. Ya Allah, memang lagi lun han petut, ya Allah, je ka so syurga, tapi lun hai lun tun sid azab neraka, ya Allah. Menyedra hana ampun dosa lun so lain yang ampun, ya Allah. Maka dapat ampun ubena dosa lun, ya Allah. Drawana ke maha pengampun atas segala dosa, walaupun dosa yang sangat besar. Wujud penyesalan dia. Nyeradumkan menan nunggu. Wate ingat atas salah awai kem lau. Nak ingat kejamun wate terjaga malam, wate darurat militer. Dapat bawa apa pulih. Lekem. Jadi bangga apa buat maksiat. Cerita lu ingatnya. Draw ke puan bau long yang cok bawa bertimon kanya. Kem lenyan. Ada cok bertimon hanya kata rebuh bawa. Pukun bawa hubi hanya kata pajuk sama-sama kan. Tajuk ke puan lam kan. Kem lam. Artinya apa? Terlalu bangga dalam berbuat maksiat. Ya kan cukur lah. Kan menyesal bangga lam. Yang waktu cerita cua mana gak jamun kemai senang tatan betul cua nyata kengannya dia kepancuri maka cukup galak. Maka wujud penyesalannya waktu ku akan bercucuran air mata. Sedih bahkan kenan, ya Allah. Maka menyahana timbul rasa yang laginya rupa belum dianggap orang taubat. Yang keenam, termasuk dalam bahagian penyesalan, dalam bahagian daripada sia-sia, wasadisu bil alaniyah duna sirriyah, bagus yang terang, ketiadaan yang tersembunyi. Artinya yasluhu umuruhu fil alaniyati wala yasluhuha fis sirri lam tanfa'ahu ala niyatun syai'ah. Baguslah segala perkaranya pada yang zahir, tidak bagus akannya pada yang batin. Niscaya tidak bermanfaat akannya oleh yang zahir. Menyatakan dan buat zahir tungku Masya Allah cukup God. Puasa Senin Kamis, senantiasa bersedekah, berbicaranya lemah lembut. Tetapi hati cukup tahu. Perbuatan zahirnya bagus. Tapi hati gaknya nyan hanjut lebih gak melimang itu. Rasa iri, rasa dengki dan sebagainya. Aliannya sum'ah pina. Yang menjaga buat kebaikan. Hana ketemu cerita bagop. Hana merasa. Yang bak duduk Masya Allah. Alih pakon berkelam tengah-tengah malam. Kata kejut lu. Memang sekali ganyan kehendak Allah. Waktu dikejutnya, balik pakon bak lo renung-renungkan masih deroi mata lo, bagah-bagah lo jak mak boleh atu semayang. Ya takun hai. Padahal baru malamnya bedah juga kalau dia malam hari. Yang semua gekun. Ketika melakukan kebajikan memang tidak menampakkan di depan orang, tetapi selesai daripada berbuat kebajikan, sang-sang hang kita mencerita le bagop. Yang gekun semua tu. Hawa getat bi dengan legap. Hawa getat bi tipu legap. Maka na yang ledom hana pegah God. Pegah yang hana God ke drawa. Pu tujuannya ipu jauh. Milong hana lentuk. Tiban tepu God mang getanya kon urung God akai. Getanya kon urung God akhlak. Yang tujuan pegah laganya ipu jauh. Masya Allah.
Kop jeroh beliaunya hana ke pujo draw ke draw. Lama te ke nyan tujuan. Nya dua ni sini an. Bertegah-tegah ya. Bertegah-tegah tak dengu. Maka save tak ada on. Nah, save tak ada on. Pakan save tak ada on. Draw tu naik dalam juga kan. Apa halal tak on. Maka bertegah-tegah tak nyop penyakit paling bahaya tu. Karena ada sebahagian orang memuji diri sendiri di hadapan orang lain. Ada sebahagian orang dalam pembicaraannya bukan memuji tetapi menghina diri sendiri. Tetapi tujuannya juga mendapatkan pujian. Ilong han mampu lagi drone. Tiba ada pegawai teman tanya kau nurun behe. Tanya kau nurun carang. Padahal tujuannya ipu jual legap. Oh mahan ke pegah drone ke carang. Oh mahan ke pegah drone ke behe. Yang langkulah tadi. Sentuh di sini. Yang sentuh tunggu. Sama di sini. Makanya orang yang berbuat zahirnya baik tetapi batinnya tidak baik, maka yang zahirnya akan sia-sia. Karena nilai utama batinnya bukan zahirnya, batinnya. Zahir hanayum ba Allah Ta'ala. Yang bernilai di sisi Allah nyihinun. Makanya kata Rasulullah, di dalam tubuhmu ada segumpal darah. Apabila baik segumpal darah tersebut, maka baik seluruh anggotamu. Tapi apabila buruk segumpal darah itu, maka rusaklah seluruh anggotamu. Apa segumpal darah itu? Itulah hati. Makanya karena itu hati, maka getanya mesti berhati-hati. Menyahana berhati-hati, yang pasti buat getanya menyekan makan hati, menyakiti hati. Yang kenyatakan. Tak dua ini. Menyekan makan hati terawat tu, menyakiti hati orang lah. Yang penyebab hati-hati. Yang terakhir, termasuk dalam perbuatan yang sia-sia, wasabi'u ayya'amala bil kaddi dunal ikhlasi. Bahwa beramal ia dengan banyak ibadah, tetapi ketiadaan ikhlas. Artinya bersungguh-sungguh pada taat, padahal tidak adalah amalnya itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Niscaya tidak bermanfaatlah amalannya dengan tanpa keikhlasan tersebut. Dan adalah demikian, itu penipuan ataupun itu menipu ia terhadap dirinya sendiri. Yang terakhir, melakukan segala aktivitas amal kebajikan tetapi hana ikhlas dulu. Yang sia-sia. Maka sering lun ulang-ulang, termasuk buat getanyo hana ikhlas dengku, tetapi mengharapkan pujian ataupun balasan daripada manusia, bukan balasan daripada Allah. Di antara contoh, takkan le getanyo, 7 boh ke anak jih kawin, uro malam ku muduk dam. Baru saboh anak draw ku puseju, hani ja, tanah naik kelah berdu. Nya naik kelah tu. Lega kaku bayi aku pi ke jik, mui puyum ke han. Merdeka hanai bayi aku pi draw kami dua menang-menang. Kahanai bayi aku pi pegah habai yang gak-gak. Hai puyum tu. Berarti yum bak manusia. Bukan mengharapkan yum bak Allah Ta'ala. Ya nak ikhlas tu. Makanya keikhlasannya untuk pegah mudah tu. Tapi untuk pubut cukup sulit. Karena semua manusia mengharapkan sanjungan. Semua manusia mengharapkan pujian. Tetapi berbeda masalah. Berbeda masalah. Si dra-dra urang tungku gepubut kebajikan. Perke di depan manusia ataupun di belakang manusia. Gepubut kebajikan. Ketika melakukan kebajikan tersebut, tidak ada rencana beliau itu dipuji ataupun disanjungi orang. Hana rencana kanan. Lia gepubut berbagai macam kebajikan, mendipuji awati legap. Masya Allah, drone pubut kebajikan. Gara-gara drone pubut laganyan kamu tu'ah, maka jika kamu ikut lagi drone. Maka na dua masalah ini. Bila mana dia merasa terpuji karena dia disanjungi dengan banyak kebaikan tersebut, yang seluruh amal kebajikannya hilang. Tetapi apabila dia merasa bangga dengan sebab ada orang lain yang mengikuti kebajikan sebagaimana yang dia lakukan, maka dia dapat 2 pahala. Yang pertama, pahala dia melakukan kebajikan. Yang kedua, pahala orang lain ikut
dirinya dalam berbuat kebajikan. Inilah yang termasuk kepada sedekah jariah. Itu termasuk bagian daripada jariah, pahala yang jariah. Gara-gara ipelemah kebajikan jika oleh orang lain. Ketika beliau meninggal, orang lain tetap mengikutinya. Maka dia mendapatkan pahala jariah. Hana rencana hanya ibu jauh. Nah rencana hana. Cuma orang lain merasa salut dengan berbuat kebajikan tersebut. Contoh. Itanya tak pergi kulah masjid. Hana sayu. Getanya kan beli ke? Tak pergi masjid. Getanya memang kan tukang pergi masjid kan. Cuma draw tersendiri tergerak. Ingin membersihkan tempat ibadah. Hana rencana apa ibu jauh lagi. Kapujau. Hana kapujau. Ketahan ke gede. Dengan buat getanya tergerak batin orang lain. Masya Allah sidra waga. Galak orang lain ke kalan. Subhanallah. Nya pahala jariah tu. Walaupun lagi tanya ibu jauh. Masya Allah untung nado mulai kamu hana tatingat mudlaganya. Masya Allah gara-gara drone. Maka ketika ikut Masya Allah gara-gara drone yang pelemah kebajikan tersebut. Merasa tersanjungi katanya bahawa tadi sanjung tersebut dengan sebab tak buat kebajikan. Tersanjungi dengan kebajikan tersebut. Yang kebajikannya kami pahala. Tapi merasa tersanjung le getanyo karena agaknya getem ikut kebajikan getanyo dapat dua pahala. Yang pertama yaitu pahala berbuat kebajikan, yang kedua pahala dakwah, mengajak orang lain untuk mengikuti Begitu pula jariah dosa. Le getanyo tak buat sabah maksiat sehingga maksiatnya jid ke contoh bagi orang lain diikuti maksiat tersebut. Yang berdegah-degah bagi YouTuber. Berdegah-degah dekat. Dari maksiat kita dicontoh oleh orang lain. Sehingga orang lain pun mengikuti maksiat yang sama sebagaimana yang kita lakukan. Sama dengan itu dosa jariah. Mati katanya. Maksiatnya mentangi contoh legop. Maksiatnya mentangi pembuat legop. Maka jariah dosa senantiasa mengalir. Karena ada pahala jariah. Dosa jariah juga sama. Berdegah-degah. Makanya. Ada satu hadis daripada Syekh Waqi', daripada Sufyan, daripada Habib, daripada Abi Saleh. Berkata beliau, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah, faqala, maka dia itu berkata, ya Rasulullah, inni a'malul amala fa asirruhu. Sesungguhnya aku beramal suatu amalan, maka aku rahasiakan amalan tersebut. Yang makna rahasiakan terbenar dua makna. Tidak melakukan amal kebajikan di depan orang, ataupun maknanya dia melakukan amal kebajikan di depan orang, tapi hatinya bukan bertujuan untuk mendapatkan sanjungan daripada orang tersebut. Itu makna sir. Lalu fayutla'u alaihi, maka diketahui orang mereka itu memuji atasnya amalan. Faya'ajibuni zalika, maka menjadi gembira akan daku oleh demikian pujian. Ali fihi ajrun, adakah bagiku padanya itu pahala? Qala, Rasulullah menjawab, laka fihi ajrus sirri wa ajrul alaniyah. Bagi engkau terdapat dua pahala. Yang pertama pahala merahasiakan, yang kedua pahala secara terus terang. Maksudnya qalal faqih, berkatalah ulama, falahu ajrani, maka baginya itu dua pahala. Ajrun li amalihi, pahala karena amalannya, wa ajrun li iktidabihi, dan yang kedua yaitu pahala bagi mengikuti orang lain akan dirinya. Nah, jadi truk sidra orang agam getanya mbak Rasulullah, ya Rasulullah, bahwa telon pubut sabuh amal kebajikan, memang lon rahasiakan amal kebajikan tersebut, hana lon pelemah ba orang lain, tapi itu pun kederawa ya Rasulullah. Lalu mengikuti tele orang lain long ipu Jawa. Nyen merempak pahala karena long merasa senang ba watan merempak pujian na pahala kelon ya Rasulullah.
Dijawab oleh Rasulullah, gata dua buah pahala. Pahala yang pertama karena amalan gata. Pahala yang kedua karena gata dipuji. Makna dipuji, gata dijadikan sebagai panutan. Gata dijadikan sebagai contoh teladan. Makanya orang lain senang mengikuti apa yang engkau lakukan. Dua buah pahala itu. Nah pertanyaan. Nah pun tanya mama dua tekuk tu kan. Ada yang kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda Rasulullah, man sana sanatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah wa man sanna sanata sayyi'ata fa alaihi widruha wa widru man amila biha ila yaumil qiyamah. Yang 4 hadis. Siapa saja yang berjalan ia akan satu jalan kebajikan, maka baginya satu pahala. Dan satu pahala yang lain, pahala siman yang beramal dengannya kebajikan hingga kepada hari kiamat. Orang yang tempuh kebajikan sehingga ditiru oleh orang lain. Yang bagi orangnya pahala diri buat kebajikan dan pahala orang lain yang mengikuti sebagaimana apa yang dilakukan olehnya. Dan siapa saja yang menempuh jalan keburukan, maka baginya dosa daripada keburukan. Dan dosa orang yang beramal dengannya keburukan hingga kepada hari kiamat. Ya, negara. Tapi buat maksiat. Contoh legap, 2 buah dosa itu. Yang pertama, dosa getanya maksiat. Yang kedua, dosa gop diikuti lagi getanya buat maksiat. Maka tak pegat kelompok oleh katanya. Yang kelompok tersebut kelompok mengajarkan kepada kebajikan. Mati katanya. Anggota kelompoknya mentang dilakukan kebajikan, pahala senantiasa mengalir. Tak pegat kelompok oleh katanya. Puk kelompok. Kelompok perti pencuri tu jauh. Yang mati katanya. Dosa je mencuri. Ilai ke dia katanya. Walau katanya handali je mencuri. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihil marju' wal ma'ab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.